Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Aku harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tentunya. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran 1 di subtema 4, tema 7. Pada subtema 4 ini kita lihat ya membahas tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, kita lihat di sini siswa-siswa kelas 2 sedang berkunjung ke Kebun Binatang Nusantara. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Nah ya, di hari ini, hari Minggu, Siti dan teman-temannya berwisata di kebun binatang. Nah, selain di daerah Siti, di daerah kita juga tentunya banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Pasti anak-anak sekalian sudah sering berkunjung atau berwisata di pantai, karena daerah kita mempunyai banyak pantai yang dijadikan tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, baiklah, untuk pembelajaran satu ini, kita akan membahas tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Lalu buaya pun menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi?" Tanya buaya kepada Sura. Sura pun menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Lalu buaya pun menjawab, "Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal itu memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Lalu Sura pun menjawab, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Lalu buaya pun berkata, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura pun berkata, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura," kata buaya. Sura pun menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku menang di pihak yang benar." Buaya pun berkata, "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku," kata Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu, Sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri, sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan, buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya.
Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu ikan sura dan buaya. Nah, setelah Bapak bacakan cerita asal-usul kota Surabaya tadi, maka kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan ini kalian jawab sesuai dengan jawabannya sudah ada di teks bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi. Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah bagian laut wilayah sura dan darat wilayah buaya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada gambar buaya dan ikan hiu sura. Nah, di sini disebutkan bahwa ini misalnya wilayah yang belum disepakati sebelum disepakati pembagian wilayah. Nah, setelah dibagi ya, karena ada dua wilayah tadi, maka dibagi masing-masing mendapat satu wilayah atau dilambangkan dengan bilangan 1/2. Seperti buaya mendapat di daerah darat ya, dan 1/2 ya ikan hiu mendapat bagian di laut ataupun yang memiliki lebih dalam ya. Nah, wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2 juga. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Nah, kita lihat di sini ada 3 buah gambar. Kalian diminta untuk menyatakan dalam bentuk pecahan yang bagian yang diarsir. Ya, misalnya yang diarsir 1, maka 1/berapa D-nya? Kalian lihat di sini lambang bilangannya. Lalu pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Di sini ada lambang bilangannya dan ada gambar dari hewan-hewan buayanya. Nah, nanti kalian diminta untuk mencocokkan yang sesuai dengan lambang bilangannya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi kerjakan di buku latihannya, sertakan nama, hari, dan tanggalnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan mengikuti protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.